6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Makanya naiknya itu dari 30.000 itu hanya 14.000 sebenarnya. Triwulan 1 ini untuk realisasinya bisa dikatakan sudah terakselerasi sehingga dapat mencapai target di triwulan 1. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tangana. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau meluruskan informasi soal tarif retribusi kebersihan yang dianggap naik signifikan oleh publik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau menyebutkan terjadi akselerasi realisasi belanja pemerintah pusat di triwulan pertama tahun 2024. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Kamis 28 Maret 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau meluruskan informasi soal retribusi kebersihan yang dianggap naik signifikan oleh publik. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Makanya naiknya itu dari 30.000 itu hanya 14.000 sebenarnya. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau, Maruji meluruskan informasi soal tarif retribusi kebersihan yang dianggap naik signifikan oleh publik media sosial. Ia mengatakan tarif retribusi kebersihan beberapa kelompok pelanggan memang mengalami kenaikan setelah keluarnya peraturan daerah Perda Kota Bau-Bau nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Namun kenaikannya jelas Maruji tidak signifikan dibandingkan tarif lama. Ia mencontohkan kelompok pelanggan ruko dari sebelumnya Rp30.000 per bulan menjadi Rp44.000 per bulan. Ia menyadari yang menjadi polemik di masyarakat sekarang ini karena kelompok pelanggan misalnya ruko menerima karcis retribusi kebersihan tertera tarifnya Rp22.000 per hari sehingga diasumsikan akan membayar Rp666.000 per bulan. Asumsi itu tegas Maruji keliru karena sebenarnya menurut Maruji penarikan retribusi kelompok pelanggan ruko maupun kategori bisnis lainnya berbasis layanan bukan per hari sehingga itu akan diatur lebih jelas melalui peraturan Wali Kota Bau-Bau. Jadi bukan tiap hari itu 22.000. Itu kita ini bicara tentang pelayanan daripada ruko itu. Ya kan begitu. Tapi hitungannya itu kami pakai pasang kemarin 2 kali 1 bulan untuk itu. Makanya naiknya itu dari 30.000 itu hanya 14.000 sebenarnya. Tidak terlalu tinggi naiknya itu. Bukan seperti yang di media itu 16.000 per bulan. Tidak, bukan seperti itu. Bahkan dikatakan dengan keluarnya Perda Bau-Bau nomor 1 tahun 2024, justru tarif retribusi kebersihan untuk beberapa kelompok pelanggan ada yang turun, diantaranya kelompok rumah makan dari sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp45.000 per bulan. Sementara tarif retribusi kebersihan kelompok pelanggan perumahan diakui Maruji mengalami kenaikan namun tidak signifikan, seperti kelompok pelanggan rumah di bawah tipe 45 dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp8.500 per bulan. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat tidak panik dengan penyesuaian tarif retribusi kebersihan tersebut karena naiknya tidak signifikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, PJ Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, SPMSI, pada Rabu 27 Maret 2024 sukses melaporkan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah. Proses evaluasi berlangsung di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Hadir mengenakan busana sentuhan khas Buton berwarna biru cerah, Dr. Muhammad Rasman Manafi tampil meyakinkan di hadapan tim evaluator Irjen Kemendagri didampingi Sekda Kota Bau-Bau, Asisten 1 Kota Bau-Bau dan sejumlah pimpinan OPD Kota Bau-Bau.
Kehadiran PJ Wali Kota Bau-Bau di kantor Irjen Kemendagri secara keseluruhan diiringi seluruh pimpinan OPD dan jajaran camat sekota Bau-Bau. Tanpa hambatan, laporan evaluasi PJ Wali Kota Bau-Bau yang dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dinyatakan diterima dengan baik dan kegiatan diakhiri dengan foto bersama. Malam sebelumnya dilaksanakan pertemuan pemantapan materi evaluasi bersama jajaran pimpinan OPD, tim Squad 2 dan tim Squad 1 bertempat di ruang rapat utama kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau menyebutkan terjadi akselerasi realisasi belanja pemerintah pusat di triwulan pertama tahun 2024. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Triwulan 1 ini untuk realisasinya bisa dikatakan sudah terakselerasi sehingga dapat mencapai target di triwulan 1. Akselerasi belanja negara di lingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau yang meliputi 6 kabupaten kota di wilayah Kepulauan Buton tercatat baik. Meski bulan Maret belum berakhir, namun realisasi serapan anggaran belanja negara pada triwulan pertama di tahun 2024 ini sudah dipastikan melampaui target yang ditetapkan. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja KPPN Bau-Bau Adiatma menyebutkan adanya akselerasi tersebut sangat dipengaruhi oleh belanja kegiatan pemilihan umum pemilu ditambah dengan penyaluran tunjangan hari raya THR Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat ini ditopang untuk akselerasinya dari belanja pada saat pemilu kemarin dan juga untuk belanja untuk penyaluran THR, sehingga untuk triwulan 1 ini untuk realisasinya bisa dikatakan sudah terakselerasi sehingga dapat mencapai target di triwulan 1. Karena untuk triwulan 1 sebenarnya targetnya itu hanya sekitar 15%, tapi ini kan sudah di triwulan 1 ini sudah 22,99%. Adiatma merinci belanja pemerintah pusat dari total pagu sebesar 871 miliar lebih per 26 Maret sudah terrealisasi sebesar 192 miliar lebih atau sebesar 22,99%, yang mana dari sektor belanja pegawai dari alokasi pagu sebesar 358 miliar lebih telah terrealisasi sebesar 79 miliar lebih atau 23,97%. Sedangkan untuk belanja barang dari alokasi pagu 308 miliar ini sudah terrealisasi sebanyak 93 miliar atau sekitar 27,43%. Kemudian untuk belanja modal dari total pagu 205 miliar sudah terrealisasi sebesar 30 miliar atau sekitar 14,62%. Adiatma menyebutkan dengan adanya akselerasi realisasi belanja pemerintah pusat ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan daerah dengan bergeraknya sektor-sektor ekonomi. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, PJ Bupati Buton Dr. Andus Laode Mustari MSI meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD lingkup Kabupaten Buton untuk menyiapkan kebutuhan permintaan data pemerintah pusat terkait Buton menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal itu kembali ditegaskan Mustari dalam rapat koordinasi lanjutan gugus tugas percepatan Kabupaten Kota Layak Anak Kabupaten Buton bertempat di Aula Kantor Bupati Buton pada Selasa kemarin. Dikatakan saat ini dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, baru 4 kabupaten yang masuk kategori KLA. Olehnya itu, dirinya berharap Buton bisa masuk sebagai Kabupaten Layak Anak. Untuk bisa mencapai kategori KLA itu harus melewati KLA tingkat pertama, KLA tingkat madya, nindya, utama, dan setelah itu KLA. Saat ini Kabupaten Buton bahkan belum masuk tingkat paling bawah atau pratama sekalipun.
Sementara program KLA ini sangat penting adanya. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapton Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau meluruskan informasi soal tarif retribusi kebersihan yang dianggap naik signifikan oleh publik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau menyebutkan terjadi akselerasi realisasi belanja pemerintah pusat di triwulan pertama tahun 2024. Demikian Warta Kapton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat pagi.